Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku nama aku Azmi Aswa Fauzan dari kelas 11D. Hari ini saya mau ngejelasin tentang struktur pencernaan, enzim pencernaan, dan penyakit atau kelainan di pencernaan. Nah, struktur pencernaan di mulut itu ada lidah. Lidah itu untuk mengatur posisi makanan dan menelan makanan. Kemudian ada gigi. Gigi itu untuk mengunyah makanan agar makanannya itu halus. Kemudian ada lelangit. Lelangit itu untuk memisahkan rongga mulut dan rongga hidung untuk membantu saat menelan. Kemudian ada uvula. Uvula itu untuk mencegah makanan masuk ke rongga hidung saat menelan. Nah, kemudian ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ada patrotis. Patrotis itu berfungsi untuk menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah pati atau karbohidrat. Nah, ada kemudian ada submandibola. Submandibola itu untuk menghasilkan ludah untuk melembabkan makanan. Nah, ada sublingua yang untuk menghasilkan lendir dan enzim untuk membantu pencernaan awal. Lalu ada faring. Faring itu untuk menyalurkan makanan dari mulut ke esofagus. Nah, terus ada esofagus yang berfungsi sebagai menyalurkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Tadi kemudian ada di organ pencernaan utamanya itu ada lambung. Lambung itu berfungsi untuk mencerna protein dan membunuh kuman dalam makanan. Lalu ada hati yang berfungsi untuk menghasilkan empedu untuk mengemulsikan lemak. Lalu ada kantong empedu. Lalu ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim dan menghasilkan enzim pencernaan kayak amilase, lipase, dan lain-lain. Lalu juga ada kantong empedu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan empedu ke usus 12 jari. Lalu ada usus halus yang berfungsi untuk kemudian ada usus halus. Di usus halusnya itu ada organ yang bernama usus 12 jari atau biasa disebut juga duodenum. Duodenum itu berfungsi sebagai tempat makanan bercampur dengan getah pankreas dan empedu. Kemudian ada usus kosong yang bisa disebut juga jejunum sebagai tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan zat makanan. Lalu juga ada usus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap zat gizi dalam darah. Oh bukan, menyerap zat gizi ke dalam darah. Lalu ada usus besar yang berfungsi. Usus besar itu ada kolon ascendens, transversum, dan descendens. Lalu juga ada sigmoid yang sebagai penyerap air dan mineral dalam makanan. Lalu juga ada mengubah sisa makanan menjadi feses. Terus juga ada usus buntu. Usus buntu itu tidak mempunyai fungsi, tapi ada bakteri di usus buntu itu. Kemudian ada umbai cacing berperan dalam sistem imun. Lalu juga ada rektum yang sebagai menyimpan feses sementara. Lalu yang terakhir ada anus sebagai tempat pembuangan terakhir atau tempat keluarnya feses. Nah, selanjutnya ada enzim di pencernaan. Enzim di pencernaan itu ada amilase sebagai yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian ada pepsin untuk memecah protein jadi peptida. Kemudian ada lipase yang berfungsi sebagai lemak jadi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Lalu juga ada tripsin sebagai melanjutkan pemecahan protein. Lalu juga ada maltase, sukrase, dan laktase untuk mengubah gula yang kompleks menjadi gula yang sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, kemudian ada penyakit-penyakit atau kelainan yang ada di organ pencernaan. Yang pertama itu ada diare. Diare itu disebabkan karena infeksi atau makanan yang terkontaminasi. Lalu juga ada hepatitis, yaitu peradangan hati akibat virus. Kemudian ada appendicitis atau radang usus buntu karena sumbatan di appendix. Kemudian ada sembelit. Itu tuh disebabkan karena kurang serat atau minum air putih. Kemudian ada gastritis atau yang disebabkan oleh akibat asam lambung yang berlebih atau pola makan yang tidak teratur. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.